Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran prakarya ya. Sampai jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua nggih? Nah, pada pertemuan kali ini masih saya lanjutkan, yaitu kerajinan serat. Nah, tapi di materi sekarang ini yaitu pengolahan bahan serat. Nah, tujuan dari pengolahan bahan serat ini yaitu setelah kalian menyimak video nanti, kalian dapat memahami teknik pengolahan serat dan tekstil. Nah, itu tujuannya dari pembelajaran ini ya. Nah, saya lanjutkan mengulangi dari pembelajaran minggu kemarin. Jenis bahan serat itu ada 3 ya. Nah, tetapi yang kalian pelajari pada saat ini yaitu yang ada 2 ya. Saya sebutkan semuanya ya. Ada 3 itu: tumbuhan, hewan, terus mineral. Nah, contohnya kalau yang dari tumbuhan. Nah, kalau yang dari tumbuhan, kalau kemarin kan ada 4 itu ya. Ada dari biji, dari buah, dari batang ya. Nah, kemudian dari macam-macam itu. Nah, contohnya seperti ini tanaman, enceng gondok, rami, dan kapas. Kalau dari hewan, kemudian yang kedua dari hewan. Contohnya yaitu serat pada ulat sutra dan bulu-bulu hewan. Nah, itu mengulangi materi minggu kemarin. Nah, sekarang sudah menginjak ke pengolahan bahan serat. Ya, untuk pengolahan bahan serat yang nomor 1 yaitu pemintalan benang. Ya, pemintalan benang itu adalah proses pemilihan serat yang dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang dipintal atau pemintalan. Ya, seperti di gambar itu ya, kapas dipilin bersambung-sambung menjadi benang. Nah, setelah pemintalan benang, cara pengolahan yang kedua yaitu penggulungan benang. Penggulungan benang yaitu benang yang sudah dipintal dan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, seperti kalau kalian main layangan bisa seperti itu tempat gulungannya benang ya. Nah, bisa kalian lihat itu kalau untuk membuat tekstil penggulung benang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, cara pengolahan bahan serat yang ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan benang atau pencelupan warna ya. Nah, itu yang dikerjakan orang itu seperti di gambar itu. Asal mulanya yaitu seperti yang di atas itu, yang di sampirno itu ya, warnanya seperti itu, kemudian dikasih warna, bisa berwarna-warni ya, itu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering ya, setelah dicelup tadi, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain.
bisa kalian lihat di gambar ini, dan sering ada lagi yang di TV-TV itu bisa kalian lihat ya, orang membuat tenunan seperti itu. Nah, itu biasanya kainnya harganya lebih mahal daripada yang kalian pakai sekarang itu bahannya ya tuh. Kemudian saya lanjutkan proses produksi. Tadi pengolahannya, sekarang proses produksi. Menenun, yaitu teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan bingkai yang direntangkan, benang, lungsin sebagai jalur jalannya benang, tenunan atau pakan. Benang lusin itu ada panjang, ya sama hampir mirip seperti menenun tadi. Itu di gambar tadi menenun ya, tuh. Kemudian saya lanjutkan lagi setelah menenun, yaitu apa? Yang B, ya, proses produksi yang B yaitu menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Nah, menjahit ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, bisa dilakukan dengan tangan atau manual atau dengan mesin jahit. Itu proses produksi yang kedua. Kemudian proses produksi yang ketiga atau yang C, mengikat. Mengikat itu adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Ya, mengikat dapat pula diartikan yaitu menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, ikatan dapat berupa simpul atau pola warna. Nah, bisa kalian lihat di gambar itu, ya, itu bisa tadinya kaos itu polos, kemudian diberi warna, ya, diikat. Ada mungkin ini di pelajaran SBK juga ada ya. Nantinya kalau kalian itu ya mau mewarnai itu ya. Nah, bisa apa, kemarin lusa itu ada di TV, di tahu nggak kamu itu ya, acara itu ada, yaitu membuat kaos polos menjadi kaos yang bermotif ya tuh. Ini contohnya. Kemudian yang sebelahnya itu yaitu makrame, yaitu ya itu mengikat ya. Kemudian saya lanjutkan setelah proses produksi, yaitu syarat perancangan benda kerajinan. Nah, dalam syarat perancangan benda kerajinan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Nah, contohnya yaitu mangkok untuk sayur, untuk wadah sayur ya. Bentuknya seperti itu, yaitu ada agak cekung ya, pokoknya macam-macam yang berkuah ya, tempatnya seperti itu. Bisa untuk bakso atau sayur itu ya. Kemudian syarat yang berikutnya yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Itu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir ya.
Cangkir didesain ada pegangannya, yaitu untuk memudahkan kalian megang cangkir itu, ya, biar nyaman. Nah, itu contohnya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya yaitu sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki, ya. Anatomi itu bentuknya, bentuk kaki sampean, ya. Kalau ukurannya segitu, misalkan ukurannya 36, tidak kamu membeli sepatu yang ukurannya 38 atau 40, nggak sesuai, ya. Nah, bisa kalau dipakai kalian sepatunya bisa lepas. Ya, harus disesuaikan dengan anatomi dan ukuran kaki. Nah, kemudian saya lanjutkan keamanan. Yang keempat syaratnya yaitu keamanan, yaitu safety, ya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, ya. Contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan zat pelapis atau pewarna. Jadi kalau misalkan, ya, contohnya seperti itu, ya, piring dari serat kelapa tidak boleh memakai zat pelapis atau pewarna yang membahayakan kalau dipakai yang makan. Nah, kemudian syarat membuat benda kerajinan yang terakhir, yang kelima, yaitu keindahan atau estetik, ya. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Contohnya yaitu aksesoris. Nah, contohnya saja bisa kalian lihat itu ya, perhiasan untuk perempuan, tetapi bisa juga jam tangan, itu bisa juga yaitu aksesoris, bisa pakai laki-laki dan perempuan, ya. Tuh syarat yang terakhir. Kemudian yang terakhir, sekarang proses perancangan benda kerajinan. Nah, kalau kalian mau membuat benda kerajinan, yang pertama, ya, langkah-langkahnya atau prosesnya. 1. Tentukan bahan dan jenis kerajinan. Jadi kalian harus menentukan dulu jenis bahannya dulu, ya. Setelah yang nomor 1 itu, kemudian nomor 2, penggalian ide dari berbagai sumber. Misalnya kamu sudah menentukan bahan dan jenisnya tadi, ya, kamu mencari sumber atau ide, bisa dari koran atau internet. Nah, itu kalian membuat apa, ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, buat beberapa sketsa karya, ya, rancangan, itu sketsa gambar oret-oretan dulu. Kamu mau membuat apa itu. Kemudian yang keempat, tentukan sebuah karya yang terbaik dari sketsa tadi. Kamu pilih, ya, yang terbaik, ya. Kemudian yang kelima, kumpulkan bahan dan alat, ya. Kamu setelah memilih karya yang terbaik yang akan kamu buat, terus kamu cari bahan dan alatnya tuh. Kemudian yang ke-6, pembuatan karya kerajinan atau langkah-langkahnya membuat bendanya, ya. Kemudian yang ke-7, evaluasi
karya. Tuh, podo karo kalian kalau ulangan karya saya itu sudah betul apa belum? Ya, tuh. Misalnya ini kurang pelapisnya atau kurang rapi. Nah, itu dievaluasi. Kemudian yang nomor 8, yang terakhir yaitu revisi. Jadi, kalau pembuatan karya itu ada revisi itu fungsinya yaitu untuk memperbaiki ya untuk karya-karya yang mendatang. Ya, misalnya ada orang bisa kalian tanya ke bapak ibu guru atau sekitar kalian, ke teman kalian, karya saya ini kurang apa ya, bisa di situ ada saran, termasuk saran itu termasuk di situ, di revisi situ untuk memperbaiki ya karya kalian selanjutnya. Nah, itu ya, saya ulangi lagi, kalian tadi yang pertama yaitu pengolahan bahan serat ya. Pengolahan bahan serat tadi ada beberapa ya. Yang pertama yaitu pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, kemudian yang ketiga pewarnaan benang, kemudian yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Nah, itu cara pengolahan ya. Nah, setelah pengolahan ada kemudian saya lanjutkan proses produksi. Nah, proses produksi itu yang pertama yaitu menenun, kemudian menjahit. Setelah menjahit apa? Yaitu mengikat. Nah, ya. Tuh, mengikat. Setelah mengikat apa lagi? Sudah kan? Nah, kemudian yang terakhir yaitu syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada 5, yaitu kegunaan, terus kenyamanan, keluasan, keamanan, terus yang terakhir keindahan. Nah, itu syarat-syarat untuk membuat benda kerajinan. Dan yang terakhir yaitu proses perancangan benda kerajinan itu ada 8 itu. Nah, sampai di sini pada pertemuan kali ini ya. Semoga kalian tetap semangat untuk masih pembelajaran daring kali ini. Nah, tugas kalian tidak mengerjakan soal, cuma tugas kalian yaitu membuat rangkuman ya dari awal tadi sampai akhir ini ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian foto ke saya ya. Tetapi rangkuman kamu itu kalian buat di buku catatan kamu ya. Nanti suatu saat ya, tidak dikerjakan di lembaran-lembaran, kamu kerjakan di itu ya, di buku rangkuman. Suatu saat kalau masuk saya lihat. Tetapi untuk ini ya tetap kalian foto kirimkan ke saya. Sudah, sampai di sini saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.